manusia diuji oleh Allah. Yang berhasil dalam ujian yang memilih perbuatan baik. Yang gagal dalam ujian adalah yang memilih perbuatan buruk. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian ada lagi dari sisi bentukan kata yang mengatakan bahwasanya kasabat dengan iktasabat ini tak sama. Tidak samanya adalah kalau kasabat itu melakukannya dengan senang hati. Kalau iktasabat itu melakukannya dengan berat hati. Biasanya manusia kalau melakukan perbuatan baik itu dengan senang hati. Kalau melakukan perbuatan buruk itu dengan berat hati, dengan susah payah. Setiap perbuatan buruk sebenarnya dilakukan dengan susah payah. Kecuali orang yang sudah menjadi tabiat baginya melakukan perbuatan buruk. Iyalah, itu lain hal lah. Contoh mudah umpamanya, kalau pergi ke satu kedai membeli barang di kedai tersebut, perbuatan baik? Perbuatan baik. Bagaimana melakukan perbuatan membeli itu? Senang. Tapi kalau pergi ke kedai mencuri barang di kedai tersebut, perbuatan apa? Perbuatan buruk. Bagaimana melakukan perbuatan mencuri tersebut? Berat, tengok kiri, tengok kanan. Kalau membeli, ada tengok kiri, tengok kanan? Tak ada. Karena kita melakukannya dengan senang. Dengan senang, kasabat. Biasa saja, kasabat. Kaf, sin, ba. Tak ada penambahan huruf. Tetapi apabila mencuri, oh itu susah sekali. Tengok kiri, tengok kanan. Ini ada orang yang akan menangkap atau tidak. Iktasabat. Dengan penambahan alif dan ta, ikta, ifta'ala, ifta'alat, membawa makna menjadi beban, menjadi susah untuk melakukan. Jadi setiap perbuatan baik sebenarnya senang dilakukan, dan setiap perbuatan buruk sebenarnya adalah susah untuk dilakukan. Kapan perbuatan baik susah dilakukan? Apabila iman tak ada di hati, hawa nafsu yang menguasai diri. Kita kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi. Ketika itu barulah perbuatan baik susah dilakukan. Ini perbuatan baik senang dilakukan, setiap malam datang. Senang sekali. Berat? Tidak berat. Ada yang datang jauh dari Marpoyan sana, ada yang datang dari Panam, ada yang datang dari Rumbai, ada yang hanya dengan motor berangin-angin, sudah tua pula lagi, sampai juga ke sini. Berat baginya? Tidak berat. Apa sebab? Sebab dia melakukannya dengan senang. Apabila kita melakukan sesuatu dengan senang, tak ada yang berat. Tetapi bila melakukan sesuatu dengan terpaksa, maka semuanya menjadi berat. Ini juga tafsiran untuk laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi pendapat yang kedua ini lebih kita dapatkan ilmu di dalamnya, disebabkan karena bersesuaian dengan fakta yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Apabila demikian halnya, bahwasanya segala sesuatu yang ditetapkan ke atas kita tidak ada yang di luar kemampuan, dan sebenarnya apa yang kita buat sudah ditetapkan oleh Allah. Kita buat baik sudah ditetapkan oleh Allah, kita buat buruk pun sudah ditetapkan oleh Allah. Memang nampaknya dari sisi kita, kita memilih. Nampak kita yang melakukan. Tapi sebenarnya ketika kita berada dalam rahim ibu kita, semua telah ditetapkan ketika kita berada dalam rahim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah, bahwasanya sahabat ini menyatakan bahwasanya Rasulullah ada bersabda. Sabda Rasulullah, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauma. Sesungguhnya salah seorang dari kamu itu apabila dia berada di dalam rahim ibunya, dia berada dalam rahim ibunya 40 hari. Itu dikumpulkanlah tubuh-tubuhnya itu semua, yaitu kepalanya, badannya, kakinya, tangannya. Nah, dikumpulkan jadi satu kesatuan. Kemudian 40 hari berikutnya dirubah satu kesatuan tadi. Nah, awalnya satu kesatuan itu hanya berupa setetes air saja, nutfah.
kemudian berubah menjadi summa yakunu alaqah mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah yang melekat di dinding rahim. Satu kesatuan juga. Sebenarnya sudah ada dalam itu, kepala ada, badan ada, kaki ada, tangan pun ada. Mithla dzalik 40 hari pula. Sudah berapa hari? Sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging. Nah, kalau tadi segumpal darah, sekarang menjadi segumpal daging. Mithla dzalik 40 hari juga. 40 hari, 120 hari. Nah, setelah 120 hari ini dibentuklah manusia. Apabila di-scan, dilihat, nampaklah kepalanya ada, kemudian badannya ada dengan jelas, kemudian kakinya ada dengan jelas, tangannya pun ada dengan jelas. Summa ba'atsallahu malaikan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Untuk apa Allah mengutus malaikat? Untuk meniupkan roh. Tapi tunggu dulu, sebelum Allah tiupkan roh ke dalam jasad ini yang sudah ada bentuk rupa. Kalau tadi satu kesatuan saja, sekarang sudah ada bentuk rupa. Tapi sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad janin yang ada dalam rahim itu, fayu'maru bi arba'i kalimatin, atau bi arba'i kalimatin. Allah utus malaikat dengan 4 perkara. 4 perkara yang ditetapkan ke atasnya. Fayuktabu, maka ditetapkanlah. Apa yang ditetapkan? Yuktabu, ditulis, ditetapkan. Nah, kata yuktabu ini juga disebut dalam hadis sahih Imam Muslim tentang qada dan qadar yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yaitu Allah berfirman, kataballahu maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menulis. Digunakan juga kata kataba. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis tentang ukuran-ukuran setiap ciptaan. Maknanya ukuran ini adalah qada dan qadar, ketentuan-ketentuan setiap ciptaan. Qabla ayakhluqa samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi belum lagi langit dan bumi diciptakan, semua kita ini sudah ditetapkan ukurannya. Panjang kah, pendek kah, kurus kah, gemuk kah, semua sudah ditetapkan. Siapa pasangan hidupnya, siapa yang tak punya